Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMK Kusuma Baksa Setia. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Oke, minggu ini Bapak coba jelaskan mengenai ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menghimpun. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, mengelola. Yang keempat, ngirim. Yang kelima, menyimpan. Itulah 5 ruang lingkup administrasi. Oke, dari semuanya itu nanti Anda akan lebih jelasnya lagi uraian tentang ruang lingkup tugas administrasi. Ruang lingkup tugas administrasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1, mengagendakan surat. Yang kedua, mengentry data. Yang ketiga, mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Yang kelima, mencatat dan mengetik surat. Yang keenam, mendistribusikan. Itulah ruang lingkup kegiatan administrasi. Saya ulangi lagi. Ruang lingkup kegiatan administrasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengagendakan. Yang kedua, mengarsipkan surat. Yang ketiga, mengentry data. Yang keempat, memfilekan surat. Yang kelima, mencatat. Yang keenam, mendistribusikan surat. Ya, itulah 6 poin ruang lingkup kegiatan administrasi. Oke, selanjutnya tambahan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kegiatan-kegiatan atau tugas dan fungsi jabatan. Oke, tugas dan fungsi jabatan. Saya akan bahas mengenai tentang jabatan, ya, jabatan. Jabatan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh atasan untuk disampaikan kepada bawahan untuk diberikan suatu tanggung jawab. Jabatan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1, ada jabatan kepala kantor. Yang kedua, jabatan manajerial. Yang ketiga, staf atau tenaga ahli. Yang keempat, kepala personalia. Yang kelima, kepala tata usaha. Itulah jenis-jenis jabatan. Oke, untuk mengetahui jabatan tersebut tentunya kita memerlukan namanya uraian jabatan. Uraian jabatan berarti kita harus bisa mengidentifikasi jabatan. 1, ya, nama. Kedua, bagian. Yang ketiga adalah nama kode. Ya, itulah cara mengidentifikasi sesuatu jabatan untuk diberikan kepada seseorang, untuk diberikan wewenang dan tanggung jawab. Oke, ikhtisar jabatan atau bagian-bagian dari jabatan itu harus memperoleh suatu pengalaman atau yang sudah mengalami suatu pengalaman yang cukup panjang. Ya, yang pertama, 1, ikhtisar dalam sebuah proses suatu jabatan. Ya, pertama adalah tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga, hubungan dengan yang lain. Yang keempat, mesin. Yang kelima, kondisi kerja. Yang keenam adalah monitoring atau pengontrol. Itulah 6 ikhtisar dari sebuah jabatan apabila seseorang ingin menempatkan sesuatu atau memberikan posisi kepada orang yang diberikan tanggung jawab. Itulah gambarannya. Kemudian, spesifikasi jabatan harus memperhatikan persyaratan pekerjaan. Yang pertama adalah persyaratan pendidikan. Yang kedua, persyaratan mental. Yang ketiga, persyaratan umur atau jenis kelamin. Ya, itulah 3 poin dalam menentukan sebuah persyaratan jabatan. Oke, kegunaan dari jabatan adalah 1, sebagai dasar untuk memperluas suatu kebijakan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar kebijakan.
Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan rekrutmen atau penginputan skala prioritas. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan atau diklat. Yang kelima adalah sebagai dasar program promosi. Yang keenam adalah sebagai dasar rotasi perusahaan. Yang ketujuh, sebagai dasar promosi atau proses keamanan kesehatan di lingkungan kerja atau K3LH, keamanan ketertiban di lingkungan kerja. Itulah dasar-dasar jabatan, uraian, persyaratan, dan job description-nya. Itulah materi yang saya berikan. Mungkin apabila ada yang kurang memahami, bisa mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.